Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dan kita lanjut dengan melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, dan hal semacam ini perlu diulang-ulang, terus diulang-ulang dan terus diingat-ingat. Berkenaan dengan masalah ibadah itu ada titik poin yang harus kita garis bawah. Poin yang pertama, ibadah itu pondasinya adalah tauhid. Ini pondasi ibadah itu adalah tauhid. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, itu pondasinya tauhid. Sehebat apapun orang itu melakukan ibadah, kalau dia itu tauhidnya menyimpang, kalau dia itu masih menyekutukan Allah, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isyarah yang tersebut itu oleh Syekh Mustafa Al-Bugha ditunjukkan pada rukun Islam. Ketika Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, itu bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Yang diletakkan paling pertama itu adalah syahadatain. Itu merupakan isyarah sebelum ibadah A, ibadah B, ibadah C, ibadah D dan seterusnya, syahadatainnya harus benar. Konteksnya kemudian suatu saat yang namanya Umar bin Khattab ketemu dengan seorang rahib. Sang rahib ini Masya Allah ibadahnya begitu luar biasa. Akhirnya oleh Umar bin Khattab sang rahib ini dipanggil. Setelah dipanggil, dilihat oleh Umar bin Khattab. Ketika dilihat berhadapan dengan Umar bin Khattab, ada bekas-bekas peribadatan, ya, bekas-bekas peribadatan yang dilakukan oleh sang rahib ini cukup lama. Dilihat dari sisi fisiknya kelihatan kalau orang ini adalah ahli ibadah. Begitu berhadapan dengan sang Umar, Umar kemudian menangis melihat sang rahib ini. Setelah itu sang rahib heran dan ditanya itu Umar. Kisah ini bisa jenengan lihat di tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Ghasyiyah itu. Ditanya sama sang rahib, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat jenengan menangis wahai Umar?
Maka Umar bin Khattab mengatakan, dzakartu ayatan fil Qur'an amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, amilatun nasibah itu berarti orang yang rekodoyo tenanan sungguh-sungguh melakukan peribadatan, tapi ibadahnya ini tidak mampu untuk menghalangi dia dari neraka, tapi malah justru apa? Tasla naran hamiyah. Dia beribadah yang begitu luar biasa itu ternyata malah justru memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena ilahnya sudah menyimpang, uluhiyahnya sudah menyimpang, rububiyahnya sudah menyimpang, asma wa sifatnya sudah menyimpang, dan dia dikategorikan sebagai orang yang musyrik. Yang orang musyrik itu dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian poin yang kedua, kalau kita itu melakukan ibadah, jangan hanya fokus kepada bentuknya saja. Jangan hanya sekedar fokus kepada bentuknya, apatah lagi hanya sekedar gugur kewajiban. Tadi sudah saya katakan salah seorang ulama besar namanya Syekh Mustafa Al-Bugha, penulis kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Beliau ketika mensyarahkan hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin tadi, beliau mengatakan bahwa ghoyah, kalau orang Jawa bilang itu mentok daripada tujuan, puncak daripada tujuan ibadah itu bukan bentuknya. Kalau kita itu sholat ruku, sujud, i'tidal, ya, itu bentuk. Dan jangan hanya fokus kepada bentuk. Apatah lagi kita juga paham ada berbagai perbedaan pendapat tentang masalah bentuk, sehingga kemudian kita hanya sibuk tentang bentuk tapi tidak memahami apa puncak daripada tujuan ibadah. Pak, bentuk itu apakah harus sesuai dengan kanjeng Nabi? Harus. Tapi ada satu hal lagi yang paling penting, puncak daripada ibadah itu loh, apa namanya, esensinya, isi. Apa itu? Perubahan perilaku, mengambil filosofi ajaran daripada ibadah yang dilakukan. Nuwun sewu, seharusnya kalau orang itu rajin ibadah, seharusnya akhlaknya semakin baik. Seharusnya orang itu kan begini toh, orang itu sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, pedagogik. Nah, bagi orang yang pernah menjadi guru atau bergelut dengan dunia pendidikan pasti paham apa itu pedagogik itu ya. Orang belajar PAUD, TK, SD, SMP, itu kan pedagogiknya adalah perubahan tingkah laku. Lah iya, umpamanya kita ini sudah SMP umpamanya, buang sampah saja tidak bisa. Ini perubahan perilakunya di mana letaknya kira-kira? Sementara sekolahnya sudah mulai PAUD sampai SMP, hanya untuk buang sampah di tempat sampah saja masih tidak bisa. Tiap hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi akhlaknya kepada orang tidak bisa menghargai orang, ya, tidak bisa menghormati orang lain. Itu letaknya Al-Quran di mana? Maka benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nanti di akhir zaman itu orang itu akan setiap ngomong Al-Quran, 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 bahkan hafal Al-Quran, tapi justru filosofi esensi daripada Al-Quran itu malah dibuang ke tempat sampah. Ya sekarang ini
Makanya saya seringkali mengkritik dunia pesantren yang bergerak di bidang dunia tahfidz, itu seringkali saya kritik. Di mana letak akhlaknya ketika hanya sekedar menghafal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini hanya sekedar bentuk, semua orang bisa. Mohon maaf, di Syria itu ada Kristen Ortodok. Mereka ibadahnya persis seperti kita, ya rukuk, ya sujud, ya i'tidal. Tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakannya di dalam bacaannya itu demi Bapa, ya, Tuhan, Anak, dan Ruhul Kudus. Dan akhlaknya kepada mereka, Masya Allah, tidak karu-karuan. Betapa banyak orang yang baca Quran setiap hari, tapi akhlaknya, mulutnya tidak bisa dijaga. Akhlaknya tidak bisa dijaga. Betapa banyak orang yang sujud sampai batu sampai kepalanya ngapal namanya. Tapi bagaimana untuk mampu menghargai orang juga tidak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemudian ketika Ibnu Abbas berdiri di depan Ka'bah, jenengan buka di kitab. Kalau yang tadi, yang poin pertama, jenengan buka di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi. Sekarang poin yang kedua, jenengan buka kitab yang namanya Min Akhlaqis Salaf. Kalau ngaku pelajar, kalau tidak punya dua kitab ini, yang bumbuan. Ya, baca kitab Min Akhlaqis Salaf punyanya Syekh Ahmad Farid. Bagi yang ngaku-ngaku mengikuti salaf, baca kitab ini, punya kitab ini, seharusnya seperti itu. Kalau tidak bisa belajar, nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Jangan hanya sekedar belajar menghafal Al-Quran tapi tidak pernah mau belajar bahasa Arab. Di situ kemudian Ibnu Abbas berdiri di depan Ka'bah. Ya. Dengan entengnya kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada Ka'bah, bicara sama Ka'bah, "Wei Ka'bah, innallaha a'zamaki, innallaha harramaki, innallaha akramaki." Wahai Ka'bah, Allah itu mengagungkan engkau. Wahai Ka'bah, Allah itu memuliakan engkau. Wahai Ka'bah, Allah itu mengharamkan engkau. Tapi wa innal mu'mina a'dhamu hurmatan, sesungguhnya orang mukmin itu a'dhamu hurmatan, lebih agung kehormatannya minki dari engkau. Maksudnya Ibnu Abbas apa? Seorang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ketika orang umroh, ketika orang tawaf, mereka begitu mengagungkan Ka'bah, mereka begitu menghargai Ka'bah, berebut untuk menyentuh Ka'bah. Tapi begitu pulang ke Indonesia, tidak mampu menghormati seorang muslim, tidak mampu menghargai seorang muslim, padahal antara orang mukmin dan muslim itu jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Maka Rasulullah ketika di Haji Wada mengatakan, al-muslimu alal muslim haram. Orang muslim terhadap muslim yang lain itu hukumnya haram. Apanya? Damuhu, maluhu, wa irduhu. Darahnya, hartanya, harga dirinya haram. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau ada orang bicara, beliau setingkat Nabi, setingkat Rasul. Meskipun yang berbicara itu adalah orang Arab Badui, beliau akan menghadapkan tubuhnya, beliau akan menghadapkan wajahnya, beliau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Badui itu. Itu sekelas Nabi, itu sekelas Nabi. Kita yang bukan Nabi, adab majelis saja tidak paham. Pak, dia sudah jadi ustadz yang mana yang tidak punya etika? Ustadz yang mana yang tidak mampu menghargai dalam konteks adab majelis? Rasulullah ketika ada orang bicara, beliau tidak akan pernah untuk menyela pembicaraan. Rasulullah ketika ada orang bicara, beliau akan pandangkan wajahnya kepada orang yang bicara. Beliau akan diam, dia dengarkan, beliau itu mendengarkan orang bicara. Setelah beliau selesai,
beliau akan menjawab dengan apa? Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan saqila, qaulan maisura, dan seterusnya. Itu Kanjeng Nabi yang dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, orang yang banyak hafalan itu pasti masuk surga apa enggak? Orang yang hafal 30 juz itu pasti masuk surga apa enggak? Enggak ada yang jamin. Ibnu Muljam 30 juz hafal, su'ul khotimah, murtad dia, khawarij dia. Siapa lagi? Bal'am bin Ba'ura, muridnya Nabi Musa alaihissalam, hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat, betul-betul ilmunya disejajarkan dengan Nabi dan Rasul, tapi justru dia matinya murtad. Itu orang yang hafal dan itu muridnya Nabi Musa. Kita yang bukan muridnya Nabi masih ada sok-sokannya, kemelintinya, masih suka merendahkan orang, padahal setiap hari kita masih mengucapkan Allahu Akbar. Ini loh pentingnya kita itu belajar tentang bagaimana memahami tazkiyatun nafas, memahami tentang filosofi apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Sudah terpahami ya? Makanya di mana-mana saya selalu mendengung-dengungkan, tauhid harus gandeng dengan akhlak. Coba kita perhatikan bagaimana di dalam surah Luqman. Saya yakin di sini sudah hafal surat Luqman itu, tapi tidak tahu juga sudah teramalkan atau belum surat Al-Luqman itu. Ketika dikatakan di sana, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kedua orang tuamu memaksa engkau supaya engkau menyekutukan aku yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan diikuti keduanya, jangan diikuti keduanya ya, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli kedua orang tua itu, pergauli kedua orang tua itu dengan akhlak yang baik. Coba perhatikan ayat ini. Orang tua musyrik, orang tua kafir, kita masih tetap dituntut untuk punya akhlak kepada kedua orang tua, padahal itu orang musyrik. Kanjeng Nabi Muhammad juga mengatakan man adza dimiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, berarti dia menyakitin aku. Itu padahal kafir dhimmi. Kita paham toh kafir dhimmi? Padahal ayatnya mengatakan bahwa namanya orang mukmin itu jelas, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Inilah memang benar yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman nanti itu, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Baca mereka Al-Quran, tapi Al-Quran tidak nyampe ke kerongkongannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dua ini monggo kita renungkan, setiap saat kita renungkan. Terakhir sebagai penutup, ketika Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulanata yulkaru bi kathrati sholatiha wa siyamiha wa sodaqatiha. Wahai Kanjeng Nabi, itu si wanita itu ya Rasul dikenal banyak sholat, dikenal banyak puasa, dikenal banyak sodakoh, tapi ghairat annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Selain wanita itu suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Jawaban simpel Nabi, wahya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Banyak sholat, banyak puasa, banyak sodakoh, tapi tidak mampu untuk menjaga lidahnya dari menyakiti tetangganya. Nabi simpulkan, dia hanya mengatakan, beliau menyampaikan, iya finnar, wanita itu ada di dalam neraka.
Mudah-mudahan kita ini antara tauhid dengan akhlak berjalan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.